Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pertemuan Des1 kita untuk mata kuliah aplikasi mobile di semester genap ini. Sebagaimana Anda ketahui bahwa mata kuliah pengoraman bergerak atau aplikasi mobile di semester 4 ini adalah mata kuliah dasar, dan saya diamanahkan untuk mengajar Anda selama satu semester ini. Masih bersama saya, Nasruddin Safaat Tarhab, NSA. Sedikit perkenalan dengan saya, nama lengkap saya Nasruddin Safaat Tarhab. Anda dapat menghubungi saya di WhatsApp atau Telegram 0812 6868 0908. Kemudian email official saya di nasruddin.safaat@winsuska.ac.id. Saya alumni Teknik Informatika Winsuska 2006, kemudian alumni Magister Informatika ITB di 2012. Mungkin itu sekilas yang berhubungan dengan perkenalan singkat kita. Next. Nah, selama satu semester ini kita akan bertemu di dunia maya atau online ya, karena memang belum diizinkan untuk perkuliahan tatap muka. Berarti pertemuan kita akan disajikan materinya semuanya melalui YouTube. Ya, jadi Anda diwajibkan untuk menonton, kemudian mengikuti materi yang disampaikan melalui YouTube. Kemudian nanti ada 4 kali atau lebih, nanti kita sesuaikan, kita melakukan Meet online ya, menggunakan Meet Google. Tujuannya adalah untuk misalnya kuis, UTS, OAS, kita melakukan conference ya, kita melakukan conference gitu. Jadi satu semester ini penyajian materi yang saya berikan adalah saya live code atau upload video di YouTube di channel saya. Kemudian Meet Google kita gunakan untuk pelaporan tugas, baik dia nanti dalam bentuk kuis maupun UTS maupun yang lainnya. Oke. Oleh karena itu memang sangat dianjurkan sekali Anda wajib subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan informasi materi yang di-upload di sini. Oke, next. Nah, kalau kita bicara pembelajaran online, paling tidak ada requirement yang Anda butuhkan, karena memang materi yang saya akan berikan adalah melalui YouTube ya, atau video di YouTube, sehingga nanti ketika Anda mempraktekannya, Anda membutuhkan tampilan yang mungkin bisa akan mempermudah Anda untuk mengikuti pembelajarannya. Sebagaimana Anda ketahui, mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek ya, bukan mata kuliah ceramah gitu ya. Karena dia melalui video, sehingga Anda sangat dianjurkan sekali memiliki extend display ketika Anda mempraktekannya, supaya tidak Anda bolak-balik melihat video dengan code gitu ya. Dianjurkan seperti apapun desainnya Anda, sehingga akan memudahkan Anda. Harapan saya adalah Anda mempunyai layar extend untuk menampilkan video, kemudian layar Anda sendiri untuk mengikuti code yang ditampilkan di video itu, supaya lebih efektif ya. Harapannya seperti itu ya. Paling tidak nanti Anda tanggalkan saja atau Anda ambil saja TV di rumah, dipindahkan ke kamar Anda supaya Anda bisa melakukan extend display dari laptop Anda ya. Nah, apa yang kita pelajari? Kita overview sedikit apa yang kita akan pelajari di mata kuliah satu semester ini, di mana kita ketahui tadi sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah aplikasi mobile atau pengoraman bergerak ini adalah mata kuliah dasar. Nah, mata kuliah pilihannya nanti disebut dengan PAM atau pengembangan aplikasi mobile. Kalau kita bicara membuat aplikasi untuk berjalan di smartphone atau di aplikasi mobile yang kita kenal seperti itu, tentu ada pilihan terhadap kita. Aplikasi mobile yang akan kita buat itu sebenarnya
berjalan untuk apa, untuk di mana saja gitu ya, untuk platform apa gitu ya. Nah, dari situ identifikasinya adalah akan ada model pengembangan yang berbeda gitu. Kalau kita buat aplikasi mobile yang kita khususkan hanya untuk jalan di satu platform saja, di platform lain tidak bisa, tentu itu yang kita kenal dengan pengembangan yang berbasis native ya. Native application ya, seperti itu. Dia sebenarnya native application itu adalah aplikasi yang memang defaultnya adalah dirancang untuk satu platform gitu ya. Contohnya misalnya Anda menggunakan aplikasi yang akan dijalankan di Android, ya gitu ya. Jadi native application-nya harus Anda mengembangkan di Java maupun di Kotlin, ya. Di Java atau di Kotlin. Begitu juga dengan operating system yang lain. Nah, model pengembangan yang lainnya adalah yang disebut dengan multi-platform. Kemudian ini juga ada yang disebut dengan hybrid application, ya, perpaduan antara ini. Nah, di sini model-model pengembangan yang lain. Misalnya Flutter, Ionic, React Native dan segala macam itu sebenarnya di hybrid ya, di hybrid application seperti ini. Nah, satu semester ini di mata kuliah aplikasi mobile atau pengolahan bergerak ini, apa yang kita pelajari? Kita pelajari adalah pool Java, Java Android, gitu ya. Kapan kita belajar yang lainnya seperti Kotlin, Flutter dan yang lain itu di mata kuliah pilihan lanjutannya. Karena mata kuliah ini mata kuliah dasar. Kita fokuskan selama satu semester ini adalah belajarnya adalah di Java Android gitu ya. Ya, kita mainnya di native. Nah, sekilas sebenarnya ada perbedaan antara native dengan model pengembangan yang multi gitu ya. Dimana kita ketahui bahwa memang kalau native keunggulannya dia masalah ZUI-nya sudah tersupport ya sama manufakturnya. Kemudian performance-nya dia cepat gitu. Kemudian masalah distribusinya. Karena memang toko-toko distribusi atau Play Store maupun yang lainnya adalah dia membutuhkan native application. Ya, seperti itu. Jadi kita fokus di sini satu semester ini, mata kuliah lanjutannya kita fokus ke semuanya. Atau artinya semuanya ada. Nanti di mata kuliah pilihannya berarti sebagian di native, kemudian di hybrid, sisanya adalah dalam bentuk kedua-duanya gitu. Oke, kita bicara native untuk zaman sekarang di tahun 2021 ini bahkan yang ke depan, kalau native itu identik dengan dua platform saja, yaitu Android dengan iOS. Yang lain mana? Yang lain itu sudah dianggap tidak masuk dalam perhitungan lagi ya. Itu bukan klaim saya. Kalau kita lihat di idc.com, market share dari operating system itu kalau kita perhatikan memang hanya dua identitas ini, Android dan iOS saja ya. iOS di posisi kedua dengan stagnan dia 13% gitu ya. Pockets-nya kalau kita perhatikan dia juga sampai di stabil dia di 13 ya. Kemudian di Android 85 terus naik-naik sedikit pockets-nya, dia stagnan. Artinya apa? Hanya dua operating system ini yang akan menjadi standar di native application atau model pengembangan native yang menjadi masuk dalam kategori hanya diperhatikan dua operating system ini, yang lainnya tidak lagi gitu ya, Android dan iOS. Nah, terkhusus Android, model pengembangan untuk native-nya dia sekarang kita dua ada opsi atau dikasih pilihannya, atau Java Android, kemudian ada Kotlin. Nah, Kotlin ini yang terbaru, yang disusunya akan menggantikan atau lebih diutamakan atau dianjurkan menggunakan Kotlin gitu ya. Tapi tetap otomatis masih mensupport di Java full ya gitu ya. Karena itu karena Anda belajar di semester 1 adalah Java dulu, tentu di mata kuliah di semester 4 ini lebih kita ambil Javanya ya. Kecuali Kotlin nanti Anda sudah belajar mulai dari semester 1, mungkin di pengoraman bergerak atau aplikasi mobile itu wajib Kotlin jadinya ya gitu. Tapi ke depan tentu peluang ini menjadi sesuatu yang memungkinkan ya. Mungkin tahun depan bisa jadi nanti mata kuliahnya pengoraman bergerak ini digunakan Kotlin. Tapi untuk kita sesuai dengan standar kurikulumnya kita menggunakan Java, dalam hal ini Java Android. Jadi satu semester ini kita fokus ke Java Android ya. Ini overview Kotlin saja karena memang ini baru ya, kita skip saja.
yang tadi native untuk iOS yang menggunakan C programming yang bawaan dari Xcode-nya ya. Oke, ini yang berhubungan dengan apa namanya mengapa model pengembangan hybrid itu cukup apa namanya cukup mulai ada porsinya di model pengembangan ya. Ini adalah alasan-alasannya. Oke, tiga yang menjadi dominasi yang urutan ketiga yang betul Ionic ya. Ionic. Kemudian ada Flutter nanti ini bawaan dari Google juga ya, jadi outputnya nanti bisa native Android juga akhirnya gitu ya, bisa OS 2. Jadi dia support native-nya ke dua platform ya, bisa ke Android, bisa ke iOS. Kemudian yang ketiga adalah yang dengan React Native ya, ketiga ini. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita di Dash One ini dengan langsung mempraktekkan bagaimana membuat aplikasi menggunakan Java Android ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di grup bahwa untuk melaksanakan perkuliahan, praktikum perkuliahan atau mengikuti materi, Anda harus sudah mendownload tools yang kita gunakan. Kalau kita bicara native Android, tools yang kita gunakan adalah untuk Studio, ya, Android Studio, gitu. Nah, silakan Anda download. Ada beberapa kawan-kawan yang sudah download, saya lihat di di grup. Tapi ada yang belum ya. Ketika Anda belum download, silakan download updatean terbaru dari Android Studio langsung dari situs online-nya, yaitu developerandroid.com. Seperti ini, download. Sesuaikan dengan operating sistemnya Anda. Oke, di download. Ini mungkin karena saya pakai operating system Linux, defaultnya adalah yang Linux dia ya. Ini Anda download yang versi untuk Anda. Oke, belum kita lanjutkan. Ini dia alternatif downloadnya, sesuaikan. Nah, dia semua platformnya standarnya adalah di 64 bit. Jadi kalau Anda pakai Windows sekarang yang 32 bit ya silakan di uninstall dulu itu atau diinstal ulang menggunakan yang 64 bit ya. Jadi tidak masalahnya lagi yang operating system yang 32 bit ya. Gitu. Ya tidak optimal, tidak kencang gitu ya, maka mestinya Anda dipakai ini 64, baik dia Windows seperti itu, silakan di download ini ada paketnya di sini untuk Windows, Linux maupun Chrome OS maupun Mac OS ya, seperti itu. Sebelum menginstal, setelah Anda download, sebelum menginstal, ini ada beberapa model alternatif downloadnya ya, alternatif dalam artian ini yang di size-nya di 900-an. Kemudian ada komponen offline-nya juga. Ya, komponen offline-nya ini ada di 3 gigaan ya, seperti itu. Nah, kalau ini Anda install perlu upload lagi, perlu download lagi. Ketika proses instalasi download lagi gitu ya. Nah, tapi recommended-nya adalah kita pakai yang langsung install sambil online atau di download-nya secara online gitu. Requirement-nya yang penting pastikan requirement Anda adalah benar. Kalau enggak, nanti Anda tidak optimal mengcodingnya ya, atau tidak optimal melakukan programannya atau menggunakan Android Studio ini akan lambat sehingga menjadi Anda stres atau tidak asik atau tidak semangat lagi karena memang lambat prosesnya ya. Nanti kalau tidak sesuai dengan requirement-nya, Anda meran aplikasinya bisa Anda buat copy dulu. Setelah Anda buat copy, rupanya belum terrun ya. Setelah dingin kopi Anda belum masuk lagi, belum kelihatan hasilnya lagi, sehingga Anda tidak jadi mengcodingnya. Jadinya ya minum kopi saja jadinya ya, lambat jadinya gitu ya. Artinya sesuaikan dengan requirement-nya dulu gitu, dan pastikan Anda punya tools yang recommended dengan requirement-nya. Mengapa seperti itu? Karena ini mata kuliah praktek. Praktek itu butuh tools gitu ya. Jadi kalau Anda tidak ada tools yang requirement-nya ini ya Anda tidak layak mengambil mata kuliah ini. Ya, tidak layak mengambil mata kuliah ini karena memang toolsnya dibutuhkan itu ya. Pertama adalah tadi saya sampaikan kalau Anda di Windows dia 64 bit ya. Kemudian dia requirement RAM-nya minimal 4. Ini minimal 8.
recommended yang top adalah 16 gitu ya. Kalau Anda punya laptop seperti ini, ya mungkin Anda sudah layak untuk mengikuti mata kuliah ini atau ikut di kelas ini. Kalau tidak, tentu upgrade dulu gitu ya, upgrade dulu gitu. Kalau prosesor tidak dominan sebenarnya, lebih ke arah RAM-nya saja, memorinya ya. Nah, gitu. Jadi minimal 4, kemudian recommended-nya adalah 8 ya. Ya, operating sistem lain juga seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di Linux juga seperti ini ya, recommended-nya. Nah, kalau saya pribadi, nah perhatikan, saya pakai laptop yang untuk presenting ini. Kalau Anda perhatikan, saya memorinya adalah di 16 ya, di 16. Makanya dia cukup kencang. Silakan upgrade tools-toolsnya Anda sehingga bisa Anda begini. Tanpa requirement-nya ini ya tidak dianjurkan. Ya, kalau memang PC misalnya 2 atau dia 4 tapi di-share lagi di GPGA dan segala macam, ya mungkin akan lambat gitu ya, akan lambat. Nah, yang paling aman adalah di recommended-nya ini ya. Oke. Nah, proses instalasi Android Studio ini tidak kita demokan lagi. Saya yakin dan percaya Anda mau melakukannya sendiri. Anda download, Anda install. Pastikan Anda adalah terkoneksi internet dan paket data Anda tersedia untuk melakukan proses instalasi. Pastiin itu, karena memang banyak size yang dia akan di-downloadnya. Perhatikan ketika kita menggunakan platform ini di kurang sedikit 1 giga ya. Di offline itu menjadi 3 giga. Artinya ada yang di-downloadnya lebih dari 2 giga ya. Seperti itu. Hampir 2 giga lebih yang di-downloadnya nanti ketika proses instalasi ketika Anda ambil ini. Dan recommended-nya kita adalah download yang seperti ini dan dia ngambil sendiri dengan file-file yang dibutuhkan sesuai dengan sistemnya yang Anda gunakan gitu. Yang offline recommended kah? Tidak sih sebenarnya. Kalau saya pengalaman pribadi saya ini kalau ambil yang offline-nya gitu ya, sering trouble. Makanya direkomendasikan adalah install yang bagian yang seperti ini sehingga pas proses instalasinya dia mengambil sendiri ke repository Google-nya. Oke, Anda install itu, pastikan Anda install itu dengan koneksi data yang cukup dan paket datanya yang cukup ya. Mestinya tidak ada menjadi halangan itu di tahun 2021 ini ya, walaupun menjadi sesuatu yang bisa jadi berat untuk sebagian orang. Oke, lakukan proses instalasi terhadap itu sehingga selesai Anda dan siap untuk praktek. Oke, kita mulai praktikumnya. Setelah Android Studio terinstall, sebelum kita coding, ada beberapa hal yang penting yang menurut saya kita pastikan apakah Android Studio kita ini sudah siap untuk mengcoding. Yang pertama adalah ini tampilan Android Studio ya. Kita create projectnya dulu, baru nanti kita lihat bagian-bagiannya. File, new project ya. Ini langkah kita buat pertama kali aplikasi Android berbasis natif menggunakan Android Studio ya. Select project template. Ada templatenya di sini. Kalau kita perhatikan ini templatenya banyak gitu ya. Mulai dari no activity dalam implementasinya dia nanti adalah dalam bentuk file Java. Berarti kalau no activity, templatenya tanpa ada file Java-nya. Basic activity, tampilannya seperti ini. Ada suatu activity atau file class yang tampilannya seperti ini. Jadi dia udah ada activity-nya, udah ada layout-nya ya. Udah ada file Java-nya, udah ada XML. Gitu. Kemudian di sini ada button navigation activity. Ini templatenya kalau kita perhatikan di sini. Yang banyak dipakai oleh aplikasi enterprise yang ada pilihan-pilihan di bawahnya dalam bentuk button navigation activity ya.
tampilannya di bawah. Tidak ada pilihan-pilihan seperti tab atau pilihan layar di bawah pilihannya ya, seperti ini. Kemudian ada empty activity. Ya, activity-nya kosong. Ada dia tercreate otomatis, tapi masih dianggap kosong. Kemudian ada full screen activity di sini, ada Google Admin, ada Google Maps Activity, ada login activity. Berarti login activity aktifnya sudah berisi dengan tampilan user interface-nya sudah ada dibuat template-nya untuk login. Kemudian ini ada master detail flow, kemudian ada navigation terawal activity untuk navigation-nya atau menu sampingnya, mungkin yang lebih familiar dengan kita. Setting activity, configure ya, setting aktivasi, kemudian scrolling activity dan seterusnya. Untuk dash one ini kita ambil saja yang empty activity. Next. Oke, di sini ada name, nama aplikasinya kita buat saja. Nama aplikasinya kita adalah dash one. Saya rasa nggak usah berdasarkan pertemuannya ya, videonya yang berdasarkan pertemuannya, projectnya kita boleh saja kita buat ya, smart app, boleh seperti itu ya. Smart app-nya sudah ada, jadi duanya saya ganti jadi top up ya, gitu ya. Boleh Anda buat nama apa saja ya. Ini nama projectnya. Kalau kita misal buat aplikasi Go Up gitu ya, berarti nama projectnya adalah Go Up gitu. Oke, namanya ini kita buat ini saja untuk dash one ini, untuk pertemuan pertama ini. Package name-nya ini adalah inisialnya, inisial package name dari projectnya kita. Boleh nama dimulai dengan org boleh, com juga boleh, dan yang lain ini inisialnya saja ya. Inisialnya saya buat org.nsa di top up ya. Ini ada save location. Save location ini di mana projectnya kita ini nanti di mana folder ya diisi ya. Gitu. Kalau kita perhatikan di sini di home NSA Android Studio Project top up. Gitu. Jadi nanti ada folder top up di folder Android Studio Project ini. Android Studio Project itu berada di NSA di folder home-nya saya. Gitu. Karena ini bawaan dari Linux-nya ya, sesuaikan dengan Anda. Oke, ini boleh Anda ubah kalau Anda ingin posisinya di tempat lain gitu ya. Nah, language yang bahasa pemrograman yang kita gunakan itu ada dua, seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa di native Android itu ada dua opsi atau pilihan pengembangan. Kita bisa menggunakan Java Android, kita menggunakan Kotlin. Nah, untuk satu semester ini kita pakai yang Java Android seperti itu. Kemudian ini ada minimum SDK. Minimum SDK itu apa? Minimum requirement platform untuk menjalankan aplikasi kita nanti. Kalau kita compile atau kita build APK-nya, APK itu default-nya atau standarnya bukan belajar ya, berjalan di requirement platform yang API 25, API 25 atau Android 7.11 ke atas, 7.1 ke atas, atau Android 7.0 ke atas, Nougat ke atas, seperti itu ya. Jadi kalau ada device yang Android di bawah ini, nanti APK-nya ini tidak bisa jalan di situ ya, karena ini memang kita set minimum requirement-nya gitu. Gimana default-nya? Ya mungkin ini default-nya juga ada masalah gitu ya. Kecuali ada aplikasi Anda itu Anda bangun untuk aplikasi-aplikasi yang lama, itu terpaksa minimal requirement-nya Anda ini kan ya. Gitu. Oke, dalam teknis default standar pengoramannya seperti itu. Nanti di perjalanan code-nya juga bisa diubah-ubah atau di setting ya. Oke, seperti ini. Ini configure projectnya kita. Saya rasa itu saja yang di configure. Kita langsung finishkan. Ini
Projectnya akan dilakukan create oleh Android Studio. Perhatikan, apabila ada file yang kurang dia, ketika Anda proses instalasi, ada yang kurang dan segala macam, gitu ya, atau yang ada yang tidak berhasil, biasanya itu bisa di-loadnya secara online. Jadi, bagusnya Anda untuk create pertama kali seperti ini, Anda online juga, gitu, sehingga dia bisa ambil secara online apa yang dibutuhkan, ya. Ketika Anda pertama kali install, ya, seperti itu. Kalau udah apa juga Anda terlalu masalah. Nah, ini sudah berhasil di create-nya projectnya kita, ini tadi top up, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai mengcoding, kita perhatikan beberapa requirement Android Studio kita yang kita harus pastikan sudah berjalan, ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan arsitektur view editor Android Studio-nya kita. Gitu ya. Perhatikan di sebelah sini, di sini ada model layout-nya. Di sini tampilan yang default-nya adalah Android. Kalau Android dia lebih simple di sini. Hanya ditampilkannya adalah bentuk apps, ada Java dan ada Reds, gitu ya. Hanya 3 ini. Manifest, Java, Reds, gitu. Yang lain-lainnya di-hidden-kannya atau tidak ditampilkannya, ya. Sebagaimana kita ketahui, native-nya kita tadi kita bangun dengan menggunakan Java. Jadi di folder ini semua file Java kita. Posisinya di sini, ya. Posisinya di sini. Kemudian yang berhubungan dengan tampilan dan yang lain yang keterkaitannya dengan tampilan itu di REST. Konfigurasi sistemnya ada di manifest. Jadi 3 itu arsitekturnya, ya. Seperti itu. Ada manifest, Java, REST. Sebenarnya ada overview dalam bentuk yang lain ini. Misalnya dalam bentuk project, gitu ya. Akan lebih banyak strukturnya sebenarnya, ya. Strukturnya itu lebih banyak, seperti ini. Nah, nanti kalau kita panggil tampilan dalam bentuk overview Android, tampilannya dianggap lebih simple atau lebih memudahkan kita untuk melihat di mana file-filenya, ya, seperti itu. Jadi defaultnya kita pakai yang Android di sini. Oke, yang kedua adalah tampilan-tampilan di sini. Pertama ini ada run, ya. Kemudian ada ini apply change di sini maksudnya kalau run nanti kan menjalankan aplikasi atau membuat aplikasi ke device-nya kita atau ke emulator. Kemudian ini adalah apply change itu lebih maksudnya adalah kalau ada code-nya berubah kita nggak perlu run, ya, apply change saja. Jadi perubahan yang berubah itu saja yang di compile lagi atau dibuat ulang lagi, tidak dari nol lagi, ya. Kemudian di sini apply code change, gitu, ada ini debug up-nya, seterusnya, gitu. Nah, yang penting lagi adalah yang ini, gitu. Ini APD manajernya kita, ini ada SDK manajernya, oke, SDK manajernya. Nah, kita masuk ke APD manager sebelum melakukan code. APD manager ini adalah yang berhubungan dengan virtual device-nya kita atau emulatornya kita. Di mana kita jalankan? Ada 2 alternatif. Anda jalankan dalam bentuk emulator. Emulator berarti ada virtual device-nya di laptopnya kita. Kalau real device berarti Anda jalankan di smartphone Android-nya Anda langsung. Oke, ketika Anda menjalankan di emulator, berarti ini mesti di-create dulu. Mesti Anda create dulu emulatornya. Caranya dengan mengklik ini, create virtual device. Ini saya udah ada, ya. Anggap ini belum ada, saya create. Oke, ini ada kategori-kategorinya. Kategorinya adalah dalam bentuk model-model tampilan yang disesuaikan dengan ukurannya. Perhatikan saja di sini, ya. Kita ambil yang font saja. Nah, dan kita ambil yang defaultnya saja, ya. Next saja. Yang kita pakai yang anggaplah yang 5 inch, ya. Next, seperti ini. Nah, di sini satu lagi, ketika Anda baru pertama kali install, Anda mesti ada, gitu ya, dari platform yang ini yang sudah Anda download minimal 1. Yang Anda akan jadikan sebagai platformnya kita untuk emulator atau virtual device-nya kita ini. Ini saya sudah ada download yang Android Air-nya, download
salah satunya. Misalnya ini saya contohkan adalah Android 11 yang saya download. Kalau Anda belum ada yang terdownload di sini, ya silakan download minimal satu, gitu ya. Minimal satu yang supaya bisa Anda membuat emulatornya. Oke, saya pastikan ini karena sudah saya download, makanya ini bisa saya create atau saya pilih yang Android 11 ini. Oke, kalau belum berarti Anda download dulu, klik downloadnya seperti ini, akan proses dia mendownload virtual device platform untuk emulatornya kita, gitu. Dan pastikan Anda terkoneksi ke internet untuk melaksanakan itu, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, saya nextkan saja, gitu. Ini AVD name-nya, boleh kita di sini buat emulator. Setup rotation-nya default-nya adalah tegak, ya, portrait. Kemudian ini ada pilihannya. Saya rasa ini tidak terlalu dominan untuk saat ini, ya. Kita langsung finishkan saja. Nah, ini dia emulator kita, ya, yang tipenya ini, ya. Platformnya ini banyak, ya. Ada yang tipenya, ya, perhatikan di sini ada tipe yang 64 bit juga, gitu ya. Kalau sudah ini boleh Anda run, ya. Run emulatornya supaya emulatornya hidup. Oke, ini Android emulatornya sudah terbuka. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas karena ini dianggap pertama kali Anda menghidupkan ini, ya. Oke, ada beberapa aturan di sini konfigurasinya. Sejatinya sebenarnya emulator ini adalah real device tapi dalam bentuk operating system, ya. Bisa Anda merang di sini aplikasinya nanti, atau emulator ini Anda gunakan untuk sebagaimana Anda menggunakan smartphone device langsung. Perhatikan di sini juga ada beberapa aplikasi, ada Play Google-nya dan yang lain bisa Anda setup di sini, ya. Bahkan Anda nanti bisa menggunakan WhatsApp di sini dan segala macam. Untuk model pengembangan ada beberapa hal yang penting. Ini klik saja di sini konfigurasinya. Oke, ini dia konfigurasinya. Yang berhubungan dengan location, karena memang emulator ini sejatinya adalah mirip dengan real device. Kalau real device itu dilengkapi dengan alat GPS. Nah, dia tidak ada alat GPS-nya dia, gitu ya. Makanya ketika emulator ini mau disimulasikan untuk ada lokasinya atau dia ada nilai GPS-nya, makanya dikirim secara manual seperti ini. Tinggal Anda tentukan di mana daerahnya, gitu ya. Tinggal baru Anda set location sehingga emulator ini dianggap nanti dengan lokasi itu, gitu ya. Artinya dia mendapatkan lokasinya secara manual, dikirim, gitu ya. Kita menggunakan ini di emulator. Nanti kalau Anda membuat aplikasi LBS dan segala macam membutuhkan emulator, nanti simulasinya menggunakan ini. Ini ada display tampilannya saja. Kemudian ada ini datanya. Kemudian baterainya ini full, di 85 bisa 100. Perhatikan dia kurang, ya. Kemudian ada kamera dia juga nggak ada, dia tapi ngambil kamera laptop nanti boleh disimulasikan, dia tinggal add image dan segala macam. Telepon, kemudian ada mikrofon, pinjat free dan yang lain. Yang penting selanjutnya, ini juga ada Google Play, bisa diupdate dan dimasukkan nanti akunnya, ya. Yang berhubungan dengan yang lain. Oke, saya rasa itu yang berhubungan dengan setting ini. Di sini ada mematikan suaranya, moodnya, kemudian rotor rate-nya ini, rotor rate kiri kanan, belakang, ya, rotor rate-nya seperti ini. Kemudian ini ada zoom-nya, kemudian ada apa namanya nih, screenshot SS-nya, ya. Kemudian ada apa namanya nih, back, kemudian ada home, ini ada property, ya, ini tombol di bawah ini. Balik kita ke konfigurasi ini tadi, ya, konfigurasi yang berhubungan dengan emulator ini. Nah, ada beberapa trouble yang mungkin bisa kita temukan ketika membuat emulator ini.
Pertama adalah apa namanya? Ada beberapa konfigurasi yang Anda perlukan supaya bisa membuat emulator ini. Yang pertama adalah emulator ini adalah operating system, ya. Apa namanya? Operating system yang dibuat di atas operating system yang kita gunakan hostnya. Oke. Nah, di sini biasanya karena dia OS di atas OS, dia supaya cepat dia butuh teknologi virtualization. Ya, ada beberapa mungkin yang laptop spesifikasi Anda yang tidak support virtualization, gitu ya. Nanti tidak optimal berjalannya emulator. Nah, teknologi VT virtualization ini dia ada di sebagian laptop yang dibuat dia disable, atau defaultnya dia tidak aktif, ya. Boleh Anda aktifkan supaya bisa dia. Itu satu, ya. Diaktifkan. Bisa jadi di BIOS-nya belum aktif. Aktifkan saja teknologi virtualization-nya di BIOS. Tergantung laptopnya seperti apa, nanti ada konfigurasi BIOS-nya. Lihat saja yang disebut dengan virtualization, ya. Dia nambahkan dia. Yang kedua, emulator ini dia menggunakan bawaan Intel Hudson. Jadi dia harus diinstal di mana, dilihat dia di Android Studio-nya kita. Ini ada Android SDK-nya. Oke, saya ulangi lagi. Ini tombolnya, ini SDK Manager. Biasanya dia ada di komponennya di sini, dilihat. Nah, ini kalau punya saya ini Intel Hudson. Dia sudah di-enablekan. Kalau belum di-uninstall ini, diinstal dulu. Gitu. Pastikan Anda terkonek ke internet ketika menambahkan Intel Hudson ini. Boleh checklist dia, baru bukan, baru bisa buat emulatornya kencang, ya, seperti itu. Nah, itu alternatifnya. Emulator ini bisa digunakan untuk merunning aplikasi di sini, gitu ya. Tapi pastikan Anda teknologi virtualization-nya diaktifkan, kemudian dia bisa. Kalau CPU-nya tidak support teknologi virtualization, walaupun jarang, ya, sekarang dia sudah semua hampir rata-rata punya teknologi virtualization. Tapi tetap dia bisa, cuma ya tidak optimal. Itu alternatifnya, ya. Kemudian kalau memang nggak bisa juga, ya mungkin run-nya langsung ke real device, bukan ke emulator, ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja yang ini projectnya ini. Seperti yang sudah disampaikan bahwa overview-nya di sini adalah Java, ada layer, ya. Ada di Java, layarnya di REST. Nah, sebelum kita mulai mengcoding, kita analogikan dulu bagaimana cara bekerjanya dia, ya. Nah, ilustrasinya Java ini yang menghandle sistemnya. Dia ada menampilkan nanti adalah layer itu berupa XML, ya. Nah, kita lihat di sini berarti ini Java yang menghandle sistemnya, gitu ya. Layer ini untuk tampilannya tadi, gitu ya. Semua layer ini defaultnya kita adalah dia berekstensi XML, ya. Kemudian isian di layer ini, values-nya atau variabel-variabel di XML ini yang diisi dengan sesuatu label, gitu ya, atau isian di tampilannya ada yang berhubungan dengan teks tulisan dan segala macam, kita buat di string.xml, seperti itu, ya. Misalnya yang ini Java-nya kita adalah main activity, ya. Layarnya kita adalah activity.main. Nah, seharusnya tulisan atau label yang ada di activity main itu kita buat variabelnya nanti di string.xml. Ya. Oke, baik, kita praktekkan saja. Ini yang sudah terbuka. Kita buat layarnya yang baru saja. Pilih
layer, klik kanan, pilih new, kemudian pilih XML. XML ini ada pilihan, ada layer, ada values. Layer XML berarti dia layernya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, layernya. Valuesnya berarti isi labelnya nanti, isi atau tulisan-tulisan yang ada di layer itu. Walaupun sejatinya bisa kita tanpa menggunakan values XML, tapi dianjurkan ketika Anda nanti membuat tampilan itu hanya berisi komponen elemennya saja. Tulisannya itu atau atribut yang nilai valuesnya dibuat di XML tersendiri lagi, gitu ya. Pilih layer. Kemudian ini adalah layer file. Ini layernya apa? Mestinya standarnya adalah dalam huruf kecil semuanya. Misalnya kita contohkan di sini, kita buat layer name-nya login saja. Ada root tag-nya. Root tag-nya ini nanti kita pelajari secara detail lagi. Ada linear, ada relative, ada table layer, ada scroll view, ada yang modelnya yang sudah expand. Ya. Kita pakai linear label karena ini kita pertemuan pertama. Saya finishkan saja. Oke, tampilannya kita seperti ini, ya. Ini seperti yang kita sampaikan, ada code, tampilkannya code-nya. Kalau split dia code dengan desainnya, kemudian kalau desain saja, ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita mulai dengan bagaimana mendesain layer. Tampilan layer di Android ini kita menggunakan desain atau user interface GUI-nya, ya. Kita pakai komponen-komponen visual secara GUI. Seperti itu. Perhatikan di sini ada label palette, berisi komponen-komponennya, elemen-elemennya, gitu ya. Apa saja yang memungkinkan elemen atau komponen yang akan diletakkan di layar. Apa saja? Yaitu banyak, ada command, text, button, widget, layer, container, hypertext, Google Legacy. Dan ada juga yang lain-lainnya, ada text view, ada button, image view, dan yang lain-lain. Ya, seperti itu. Nanti kategorinya yang di sini. Kemudian ada komponen tree. Komponen tree-nya, elemen-elemen itu dikomponenkan atau dikelompokkan berdasarkan ini. Root tag-nya kita tadi adalah linear layer. Default linear layer itu adalah horizontal. Horizontal itu artinya komponen satu dengan komponen lain dia horizontal. Horizontal dia seperti kita berbaris horizontal, berarti dia misalnya ke samping, gitu ya. Nah, kalau Anda ingin tampilannya, kebanyakan tampilan smartphone-nya kita itu kan vertikal. Berarti kita ubah horizontal ini menjadi vertikal, sehingga elemen-elemen yang bawahnya itu nanti adalah dia mainnya adalah atas bawah. Ya, vertikal. Ini caranya ubahnya. Ini atributnya di sini. Nah, ini ada propertiesnya. Pilih dia komponennya, karena komponennya masih root tag-nya kita. Ini ada di sini. Banyak ya. Pilih ke bawah, ada orientation. Orientation-nya hanya dua. Ada vertikal dengan horizontal. Kita pilih vertikal. Sehingga komponen-komponen yang ada di layar ini nanti dia menjadi atas bawah. Oke, tampilan ini juga bisa kita buat dalam bentuk ini desain, ada blueprint dalam bentuk seperti ini. Ada juga dalam bentuk desain dan blueprint. Oke. Boleh ya. Kita pilih yang desain saja dulu. Oke. Kita tarik elemennya satu di sini. Kita contohkan misalnya adalah tulisan teks. Kita ambil text view, tarik. Caranya dua, lepas ke layarnya atau lepas ke sini. Boleh saja. Oke. Karena lebih enak layarnya di sini, saya lepas di sini. Oke. Ini dia. Saya besarin. Nah, ini text view. Text view, ya. Oke. So, kita perhatikan apa yang tampil di layar ini kelihatannya terlalu rapat. Kalau kita biasa mau bekerja di editor Microsoft Word dan yang lain, sebelum bekerja kita atur dulu batasnya, ya. Batas atas, bawah, kiri, kanan dan yang lain-lain, ya. Tahap awal ini kita atur itu dulu di linear saja. Kita isi padding-nya, ya. Padding. Ya. Perhatikan dia atributnya ini, seharusnya ada. All atributnya banyak ya. Kalau agak susah mencarinya, bisa kita search di sini. Padding. Ah, ini dia. Bisa kita isi ya. Kita isi misalnya 15 TP.
Nah ini ya, jadi dia agak lebih ke tengah ya. Kalau kita lihat di blueprintnya seperti ini, dia agak ke tengah, ya kan? Ke tengah dia. Kalau kita kosongkan tadi, elemennya itu mepet ke pinggir layarnya banget, gitu ya. Oke, ini saya isi 15 dp. Oke, lebih enak kayaknya lihatnya di bentuknya di apa namanya di blueprint ya. Oke, ini dia text view ya. Oke, text view ini ID-nya. Oke, atributnya itu di text-nya. Di teks, kalau kepanjangan dia boleh saja dicari dari teks. Nah, ini teksnya adalah dia dibuatnya text view. Text view. Nah, kalau diisi dia di sini seperti ilustrasi saya tadi, diisi dia di sini langsung di sininya. Makanya di sini ada pemberitahuan dia apa namanya? Pemberitahuannya kalau diisi langsung di sini dianjurkan itu adalah disebut dengan hardcode string. Nah, hardcode string itu ya nggak cocok lah, nggak pas lah gitu ya. Kalau kita buat langsung di sini, nanti agak susah dalam bentuk apa namanya? Contohnya misalnya, karena ini berhubungan dengan layar, mestinya apa yang ditampilkan di sini tidak langsung dalam bentuk tulisannya, dia harus ada parabel tersendirinya lagi yang kita bisa explain untuk memproses itu. Contohnya misalnya kalau Anda membuat tampilan-tampilan aplikasi, oh ya nanti yang support berbagai bahasa gitu ya. Jadi apa yang Anda tampilkan ke layar itu kalau Anda langsung buat dalam bentuk teks bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Dan nanti kalau bahasa Inggrisnya kliennya adalah yang menggunakan bahasa Inggris, ya tetap tampil bahasa Indonesia. Berarti itu yang disebut dengan hardcode ya. Mungkin istilah lainnya banyak sih sebenarnya, tapi intinya kalau Anda menggunakan hardcode itu tidak dianjurkan. Ya boleh saja seperti ini ya. Saya isi text view langsung di sini text view. Tapi anjuran dia adalah should use string resource gitu ya. Jadi isian apa text view-nya itu atau buat di sini selamat datang aplikasi itu berasal dari string.xml yang isinya dalam bentuk ini. Oke, kita hapus di sini. Oke. Ya, kalau mau kita buat contohnya misalnya di sini adalah selamat datang di top up ini ya, jadi tulisannya di sini selamat datang top up. Bagaimana cara memindahkannya kita ke string kalau menggunakan Visual Studio ini sebenarnya blok saja tulisannya gitu ya, klik aja yang ini Ctrl X dia. Oke, cara memindahkannya tadi ini di blok saja, di blok semua tulisannya, kita Ctrl X, kita cut, pilih ini. Nah di sini pilih tambah string value, kita buat di sini misalnya value-nya adalah welcome. Kemudian resource-nya kita buat yang tadi, yang kita cut tadi, selamat datang di top up. Saya oke kan? Oke kan? Nah, sehingga di sini dia teksnya adalah string welcome ya. Dia manggil file string.xml yang parabelnya adalah welcome. Seharusnya di string.xml ini yang parabelnya welcome udah dibuatnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini dia otomatis. Jadi bisa Anda buat di sini manual by code atau seperti yang tadi ya. Balik lagi ke login. Oke, ini kemudian ini kita rata tengahkan, bisa kita atur gravity-nya saja. Ketika di gravity ini kita buat center misalnya, dia sehingga dia center ya. Oke, kita buat komponen yang berikutnya adalah misalnya logo. Logo, ambil logo, silakan download internet, kalau ada diambil aja dari apa namanya, dari picture laptop Anda. Saya contohkan ini. Saya copy saja ini. Copy. Kemudian gambar-gambar itu boleh karena dia untuk berhubungan dengan tampilan boleh
di rest juga ya, di rest, tapi lebih tepatnya adalah di drawable. Saya pastikan di sini, klik kanan drawable, saya pastikan, ini dia, saya tinggal okekan saja, faktor, kemudian ini dia, ini gambarnya. Nah, gambar ini yang kita buatkan tampilkan, kita pilih image view, drag ke sini atau ke layar boleh, oke, lepas, kemudian pilih gambar yang tadi, udah otomatis ini ada, pilih oke. Nah, seperti ini dia, ini gambar. Untuk atribut ini boleh diatur lagi, nama parabelnya dan segala macam. Tapi untuk ini seperti ini saja dulu. Kita ambil elemen yang lain misalnya untuk label. Silakan login untuk memakai aplikasi ya. Tapi pas di sini. Ini text view, kemudian teksnya kita cari lagi teksnya ini. Silahkan login untuk memakai aplikasi misalnya gitu ya. Nah, ini juga dipindahkan mestinya ke string tadi ya, dipindahkan dengan cara Ctrl X, tambahkan yang baru, stringnya adalah misalnya silahkan tulisannya value-nya adalah oke. Ini kita rata tengahkan dia lagi, gravity-nya kita buat center. Oke, kemudian kita buat isian plain text. Saya lepas di sini. Nah, oke, ini dia, kita isi teksnya username. Nah, ini username. Boleh Anda pindahkan juga dia. Username. Oke. Kemudian kalau jaraknya dia terlalu dekat dengan ini karena dia isian, boleh Anda atur marginnya ya. Margin itu bisa diatur. Atasnya, misalnya atasnya saja yang kita isi. Misalnya marginnya kita isi 15 dp supaya jangan terlalu dekat dengan atasnya, supaya ada jaraknya dia. Oke. Kemudian ada plain text lagi, tambahkan lagi untuk passwordnya. Oke, teksnya kita buat password, kita tambah stringnya boleh ya, password. Oke, seperti ini. Kemudian ada button, sama ya, ini lepas. Kemudian di sini ya, login ya. Login. Nah, seperti ini tampilannya kita ya. Ini tadi nah kita ambil, kita kasih warna, karena warnanya untuk semua kita ambil yang komponen tree-nya adalah yang root-nya. Misalnya kita kasih background warna, pilih saja penanya ini, misalnya pilih ini. Itu ya. Kemudian paddingnya tadi ini kurang kayaknya, tambahkan saja. Paddingnya misalnya kita naikin supaya nggak terlalu dekat ya. Oke. Ini kalau kita menggunakan visual ya. Sebenarnya sudah cukup cukup mudah kita menggunakan ini ya. Tinggal kita drag and drop dan atur atribut atau propertiesnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada, anggap ini adalah tampilannya kita. Oke, kita lanjutkan ke bagaimana membuat desain. Kita lakukan langsung dalam bentuk coding ya. Nah, kita lanjutkan dengan latihannya.
Sekarang kita buat latihan. Kita mengkod tampilannya ini, melakukan coding terhadap tampilannya ini, bukan melalui desain grafis seperti ini. Kita code, kemudian nanti kita panggil dengan menggunakan Java-nya ya. Kita buat latihan latihan yang sederhana saja. Perhatikan ini, kita buat aplikasi untuk menghitung volume balok ya. Seperti ini, kalau kita lihat ini ada balok. Rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya, seperti itu. Panjangnya diinputkan tentunya, lebarnya juga diinputkan, tingginya, kemudian volumenya kita proses menggunakan rumus. Jadi ada 3 inputan di kita ya, ada panjang, lebar, tinggi ya. Oke, kita buat layout baru lagi ya. Klik kanan layout, new, pilih XML, kita pilih yang layout. Kita buat nama layoutnya adalah volume balok ya. Rotate-nya kita biarkan linear aja. Oke, finish. Ini oke, kita main di split ya. Kita mainkan di split seperti ini. Ini dia code-nya kita ya. Ini dia code-nya kita. Ini saya besarin. Oke. Oke. Nah, ini code-nya kita. Kemudian di sini tampilannya kita. Oke. Elemen pertama yang mau kita tampilkan, semua code di sini berarti elemennya adalah di tengah-tengahnya, rotate-nya, linear layout rotate-nya kita ini penutupnya. Berarti code-nya kita di sisanya di sini, ya. Atribut-atribut yang lain juga bisa diatur di sini. Seperti linear layout itu tadi default-nya adalah dia secara visual juga kita adalah horizontal, boleh kita ubah di sini. Bikin saja di sini, tekan O saja, O, jika muncul orientation, kita pilih vertikal, seperti itu ya. Kalau mau background-nya juga seperti yang tadi, tekan B saja. Nah, background, pilih Android background. Ya. Ini namespace-nya, kemudian ini atributnya. Ya. Android background, pilih saja di sini. Gitu. Kalau nggak ada pilihannya di sini, isi aja misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, sampai 6 dengan tanda pagar. Gitu ya. Kalau nggak cocok warnanya bisa dipilih di sini. Ini. Kita pilih warnanya misalnya. Karena kita nggak hafal ya, kalau nggak ada visualnya nggak hafal caranya untuk memancingnya seperti itu, tinggal disesuaikan aja dengan memilih di sini. Oke, ini udah ini tampilan backgroundnya, kalau udah cocok backgroundnya di sini. Kita buat atribut, bukan atribut, komponen yang tadi yang kita tarik, drag drop ini kita code. Yang pertama adalah menggunakan text view. Nah, setiap tag komponen diawali dengan membuka seperti ini. Dia akan muncul ya. Dan perhatikan setiap elemen di sini atau view dia diawali dengan huruf besar. Itu dia enaknya ya, ingat saja seperti itu. Text view kita pilih enter atau pilih text view enter seperti ini. Setiap elemen wajibnya hanya 2, yaitu layout width-nya sama layout height-nya. Kalau width berarti layout width-nya dia bagaimana dia tampilannya atau posisinya itu ke samping bagaimana gitu ya. Hanya 2 defaultnya, ada wrap content menyesuaikan isinya dia nanti. Berarti misalnya isinya adalah selamat datang, kalau kita pakai layout width-nya wrap content, dikasih space-nya sebatas tulisannya gitu ya. Kalau dia match parent, penuh isi layarnya, penuh di space-nya itu dianggap ke samping, itu dianggap dikasih semua sama dia ya. Kita pakai match parent contohnya. Tentu tingginya kita pakai yang wrap karena dia nanti ada tulisan di bawahnya lagi gitu ya. Kita pakai dia yang wrap ya. Oke, ini dia. Nah, yang baru kita tutup. Nutupnya sebenarnya ketika dia garis miring ke samping ini, dia otomatis resikonya itu ditutup. Oke. Teksnya ini tadi apa? Oke, ini dia teks kita. Misalnya tadi kita buat labelnya adalah
menghitung volume persegi, apa tadi, balok ya, kita balok. Yang ini kan balok ya, kita buat ini balok. Persen dia udah muncul ya. Nah, ini dia. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, ini paddingnya supaya jangan terlalu dekat, boleh juga ditambah di sini padding isi misalnya 25 dp. Itu dia. Supaya ke tengah tadi ada gravity, sama sih sebenarnya yang kita mengkode dengan yang tadi itu sama. Tekstilnya boleh, kita buat tekstilnya bold, boleh. Ini ya. Font size-nya boleh juga. Font size font ya. Text size, ya. Text size-nya boleh kita isi. Misalnya 30. Kebesaran 15. 20 lah. Ini. Bisa diatur di sini semua ya. Dengan diawali dia dengan apa namanya? Nah, seperti yang ini tadi. Ini dia ada muncul limponya, ya, namanya. Ini jadi hardcore. Karena kan tadi teorinya teksnya di layout itu berasal dianjurkan bahwa berasal dari string.xml ini boleh kita pindahin ya dengan memilih ini. Extract string resource. Kita buat ini, nama resource-nya adalah misalnya ini adalah untuk apa namanya informasi label judulnya ya, judul. Resource-nya adalah menghitung volume balok. Oke, seperti itu. Cara memindahnya juga sama dengan yang visual tadi. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita buat text view lagi. Ya, kita sesuaikan dengan ini supaya enak pilihannya, supaya garis-garisnya bagus ya. Jadi ini root tag-nya ini gitu supaya di ini enak nanti. Jadi sesuaikan dia. Lebih enak kita. Kita buat di sini text view lagi. Kita buka taggingnya lagi. Text view ke sampingnya match, tingginya orang. Oke, kita tutup. Oke. Teksnya adalah panjang ya. Ini adalah panjang. Karena nanti inputan nanti ya labelnya. Anggap kita buat labelnya saja panjang ya. Kita atur margin topnya jangan terlalu dekat. 20 dp. Ini ya, panjang. Oke. Kita buat inputannya. Kita buat inputannya. Di sini inputan itu adalah edit text. Nah, ke taggingnya tadi pilih edit text. Nah, ke samping dia match, tingginya adalah orang. Oke, edit text ya. Nah, karena mau diproses nanti dia, diproses di Java, kita tutup dulu, masuk angin ya. Oke, di sini. Mau diproses di Java berarti kita dia berubah variabel. Karena nanti rumusnya kita buat di Java panjang kali lebar kali tinggi, sehingga kita harus butuh ini variabel ini untuk menangani ini. Kita kasih ID-nya, ID seperti ini, Android ID, enter, pilih yang formatnya adalah plus ID. Ini kita kasih namanya adalah misalnya edit text panjang. Anggap sesuai dengan ini ya. Kalau saya mengelabelinya dengan nama komponen view-nya itu adalah edit text, ya kasih ET supaya enak saja manggilnya nanti. ET panjang berarti itu inputan untuk panjang seperti itu ya. Nama variabel ini bebas sebenarnya, yang penting Anda nanti di Java-nya nggak bingung itu yang mana ya. Nah, karena kita menghitung panjang kali lebar kali tinggi, inputannya ini apakah angka atau tulisan atau huruf? Itu pasti angka. Nah, bagusnya kita batasi input type-nya ya. Kita ketik saja input type seperti itu. Yang diinputkan hanya angka, boleh kita buat nomor desimal ya. Kalau inputannya misalnya adalah nama, boleh ada angka, boleh dibuat apa namanya seperti itu ya, harus teks input type-nya namanya ya.
Oke, kemudian kita isi misalnya line-nya. Jadi kita isi satu saja. Saya rasa ini cukup inputan apa namanya panjangnya. Kita buat lebarnya, kemudian kita buat tingginya. Gitu. Boleh Anda ketik lagi atau boleh Anda copy ini, boleh. Copy. Pastikan, tapi ubah atribut-atributnya lagi. Nah, sekarang dia bukan apa namanya ya. Ulang. Cara ngopinya kita salah. Oke, kita kopinya dari sini ya. Text V-nya juga ikut. Ctrl C, Ctrl V. Berarti ini bukan panjang lagi. Panjang kali lebar, lebar lagi sekarang. Oke. Kemudian ini bukan ET panjang lagi, tapi ET lebar. Oke. Ini dia pertanyaan ya. Oke, kemudian satu lagi untuk tingginya. Copy lagi. Ini sekarang adalah atributnya tinggi ya. Kemudian ini itu tinggi. Nah, ini masih hardcore ya. Nah, boleh saja kita ubah string lagi, start string. Nah, ini panjang. Oke. Ini lebar. Ini tinggi supaya nggak hardcore ya. Oke. Kemudian kita buat button. Nah, ini dia ke samping match dia wrap. Kemudian kita kasih teksnya adalah kita pindahkan, nanti kita isi saja misalnya ini hitung ya. Si hardcore kita pindahkan dia. Nah, hitung. Oke, kita tutup di sini. Ini ya. Kemudian kalau dihitung berarti ada tempat untuk hasilnya. Berupa text view saja, yang isinya adalah rumusnya nanti. Yang isinya adalah proses dari rumusnya ya. Wrap. Oke. Nanti pengen wrap. Kita tutup. Sini. Oke. Kita buat teksnya di sini. Hasil ya. Nah, kita perlukan aja biar kelihatan hasilnya nanti. Tekstilnya kita kasih kita kasih tengah lah ya, graffiti-nya. Kita bold udah, ada seperti ini nanti tampilannya ya. Ya, dengan begitu kalau dengan chord-nya ya. Oke, kita pastikan variabelnya tadi lagi nih. Oh, ini belum kita kasih variabelnya, ID btn hitung. Nah, btn itu singkatan dari button karena view-nya atau komponennya adalah button ya. Hitung. Kemudian ini ET tinggi sudah, ET lebar, kemudian ET panjang. Oke, cukup ya. Yang ketinggalan lagi, saya rasa pada ketinggalan lagi. Oke, kita masuk ke Java-nya. Nah, tampilannya sudah, gitu ya. Tampilannya ini sudah kita buat. Bagaimana dengan prosesnya ini? Kalau di inputnya nanti di sini segala macam kita proses, tentu itu di Java, ya. Itu di Java. Kita masuk ke Java-nya, pilih main activity. Nah, ini dia.
Bagaimana dia menampilkannya? Nah, gitu ya. Kita sesuaikan dengan dia menampilkan. Ini saya besarin supaya kelihatan. Oke, seperti ini. Dia menampilkan layout itu dengan statement set content view or layout activity main. Gitu ya. R ini nanti paling generik dia. Nanti kita lihat di arsitekturnya. Layarnya, nah itu adalah berarti tampilan. Nama XML activity main. Nah, itu ya. Nah, kalau kita mau menampilkan tadi yang volume balok ini, berarti set content view kita arahkan ke sini, ya. Dengan memilih ini. Nah, oke, saya ganti saja dengan diawali dengan tanda titik supaya dia terpancing, gitu ya. Nah, ini dia akan muncul semua nama XML-nya kita. Saya pilih volume balok. Nah, seperti itu. Kalau kita run ini seharusnya munculnya ke volume balok. Kita coba run saja ya, tanpa mengcompile lagi. Sini. Ini belum pernah kita run ya. Kita run dulu. Tampilan volume volume balok yang sudah kita code tadi di XML tampilannya. Tampilan seperti apa? Ya, ini kita klik apply change-nya tadi nggak bisa ya, apa namanya? Dia harus di run awal ya, karena belum pernah kita run. Nah, ini dia. Nah, ini dia tampilannya. Ini udah tampil di emulator tampilan kita yang volume balok tadi. Nah, ini ya. Tampilan di desainnya kita ini mirip dengan yang tampilannya ini. Oke, seperti ini. Inputannya. Oke, kalau kita buat teks dia nggak bisa ya. Oke, karena input tag-nya kita spesifikasikan tadi. Oke. Itu, belum kita isi rumusnya. Belum kita isi rumusnya. Kita masuk ke Java-nya. Di sini dia. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita masuk ke Java-nya, perhatikan ada beberapa hal yang kita butuhkan di Java ini. Ada beberapa hal yang ada di tampilan ini kita butuhkan untuk kita handle di Java, gitu ya, atau untuk kita ambil. Gitu. Yang pertama adalah panjang. Mengapa kita perlu? Karena dia mau diisi rumusnya, kita harus tahu berapa orang input, gitu ya. 5. Berarti ini ada file di Java juga kita buat untuk terhubung dengan file atau dengan variabel yang di XML-nya tadi. Ini dalam hal ini adalah et panjang ini. Ya, oke. Berarti kita butuh variabel di Java 1 untuk menghandle inputan di et panjang. Begitu juga dengan inputan di lebar. Kita butuh variabel di Java-nya juga nanti yang terhubung dengan et lebar. Kemudian tinggi juga seperti itu. Kemudian hitung perlu karena apa? Kita akan tahu kapan dia diklik, gitu ya. Karena kita akan dengarkan dia diklik apa tidak, gitu. Kemudian hasil ini nggak perlu karena memang nanti dari Java setelah diproses rumusnya mau kita tampilkan di sini. Oleh karena itu kita butuh berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, kita buat di sini variabelnya. Public class main activity extend ke confa activity. Nah, ini nama kelasnya. Ini main activity Java, gitu ya. Saya rasa Anda juga belajar itu extend dan segala macam apa di semester 1 dan 2 ya. Oke. Ada beberapa variabel. Kita buat global saja. Privat. Edit text. Tipe-nya adalah edit text karena memang di elemennya di XML jadi edit text ya. Nah, kita buat variabel Java-nya et panjang. Buat saja seperti ini. Et panjang, koma, ada 3 kali inputan, et lebar, kemudian et tinggi. Oke, 3 variabel ya. Kemudian ada tombol button, privat button. Kita buat adalah btn hitung. Kalau mau kita bedakan juga sebenarnya, nah ini boleh alt enter ya untuk otomatis importnya dia. Nah, akan muncul ya importnya di sini ya.
Kalau mau dibedakan variabel Java dengan variabel XML-nya boleh saja sih sebenarnya ini ya. Private edit text, hilangkan ET-nya, panjang saja, lebar, tinggi gitu ya. Button-nya juga seperti itu, button itu. Cuma saya samakan saja supaya Anda terbiasa mengingat variabelnya itu adalah untuk yang variabel ET panjang yang di XML seperti itu. Kemudian untuk hasilnya ada juga di tadi di text view ya. Tipenya adalah text view. Kita buat adalah text view hasil. Oke. Itu variabel-variabelnya kita. Selanjutnya adalah variabel ini kita hubungkan dengan XML-nya supaya dia tahu nanti yang di XML atau di tampilan itu dilakukan aksi input ya, misalnya seperti itu ya. Jadi kita hubungkan dia dengan menggunakan find view by ID. ET panjang ini, ET panjang itu adalah ya, find view by ID dari tampilan di layout yang nama variabelnya adalah ET panjang juga ya, berarti r.id ET panjang, otomatis terload dia ya. Kalau variabelnya dia benar, kemudian XML-nya tidak ada salah, dia akan di generate ke file R, dia akan muncul otomatis di sini ya. Kemudian ET lebar itu sama find view ID r.id ET lebar juga seperti itu. Kemudian ET tinggi find view by ID r.id ET kecil ya, r.id ET tinggi. Kemudian juga begitu yang buttonnya ya, button hitung itu adalah find id r.id namanya button hitung. Kemudian hasil TV hasil itu find view ID juga r.id TV hasil. Belum kita ubah. Ini belum ada di sini kan. Berarti XML-nya belum kita paskan itu. Coba lihat lagi hasil. Malahan kita lupa tadi ID-nya. Kita kasih ID-nya di sini. Makanya dia nggak bisa ngeload. TV hasil. Oke, seperti itu. Sehingga dia bisa di load di apanya? Di Java-nya. TV. Itu dia baru muncul ya. Jadi dia akan otomatis variabel yang di apa namanya di XML dia kita tahu ya. Oke. Berarti ini sudah terhubung variabelnya yang di Java dengan variabel XML-nya. Nah, selanjutnya adalah ketika dikliknya hitung. Ketika dikliknya hitung. Di sini berarti hitung itu adalah btn hitung. Pilih saja dot namanya set on click listener. Set on click listener. Ini saja. Modelnya di sini banyak, tapi yang kita kita definisikan di sini yang this saja. Oke. Sini tadi btn itu set on click listener, kita pilih yang di sini tadi. Ini biarkan merah ya. Pilih lampu pijar yang di sini. Pilih main activity implement Android view on click listener. Pilih saja ini. Ini muncul ya bahwa ini nanti ada public on click-nya gitu ya. Oke kan saja. Oke, seperti ini sehingga dia buat ini. Otomatis dibuatnya adalah public on click-nya. Kalau dia klik. Supaya tidak Anda ketik ulang berarti otomatis dibuatnya. Itu artinya btn itu send on click listener gitu ya. Send on click listener itu akan dibuat, baru nanti kita lihat apa yang diklik itu di sini. Apa yang dikliknya, kalau dikliknya adalah button, baru kita hitung. Boleh saja seperti itu ya. Kita mulai dengan logika. Sebenarnya boleh sih juga btn set of collector
on click listener langsung diisi dia ya, tapi modelnya yang seperti ini dulu. Send on click listener this kita pakai untuk pertemuan pertama ini. Kita kondisikan di sini apabila yang dikliknya itu adalah button itu gitu ya, baru kita kalkulasikan hitung gitu ya. Berarti kondisi if view get ID, kita dapatkan ID-nya itu sama dengan adalah r.id btn hitung gitu ya. Nah, berarti kita buka kurung perawalnya di sini. Baru kita lakukan proses calculate atau kita hitung. Baru kita lakukan proses calculate di sini. Calculate yang di sini artinya apa? Inputan dari panjang, lebar, tinggi ini mau kita proses. Nah, inputan panjang itu gimana? Sudah dapat kita. Itu di ET panjang. Tapi kan itu masih di elemennya. Kita isi kejawabannya dulu gitu. Nah, ingat semua inputan di tampilan layout XML itu adalah berupa string. Jadi dia bukan angka langsung lagi. Makanya kita buat penampungnya dulu. Misalnya string panjang sama dengan dari mana? Dari inputan edit text tadi. ET panjang kita dapatkan dengan menggunakan get text ya. Kita buat toString seperti ini. Kita hilangkan spasinya, string seperti ini kalau ada. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berisi inputan itu kan di sini, get panjang ini, gitu ya. Makanya dengan cara mengambil get text ya, toString kita buat. Cara mengambilnya adalah ini. String itu hanya untuk atribut tambahannya saja. Oke, begitu juga dengan yang lebarnya. Nah, kita buat variabel lebar, et lebar, get text sama toString, string. Kemudian tingginya juga string tinggi. Sama dengan et tinggi, get text toString, trim. Nah, seperti itu ya. Baru kita kalkulasikan rumusnya. Nah, kita buat rumus. Rumusnya adalah karena minggir bisa jadi nanti dia berkoma, kita pakai double ya. Kita pakai double. Enter. Double. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Cuma panjangnya masih dalam bentuk string. Kita convert dulu dia. Double ini misalnya volumenya adalah kita convert dulu double, lalu op-nya baru stringnya panjang. Artinya si panjangnya tadi kita ubah ke double dulu karena dia yang menampungnya double. Nah, saya udah belajar lah itu ya. Kali kita buat double juga di sini. Lalu op-nya adalah lebar. Kita kalikan dengan si tingginya lagi, double, lalunya tinggi. Oke, itu rumusnya ya. Nah, hasilnya ini kita tampilkan. CV hasil ini kita set text untuk menampilkannya menggunakan set text gitu ya, string karena apa yang di text view atau edit text itu adalah string ya, makanya dia set textnya harus diubah dulu ke string ya, string lalu op dari si volume ini gitu ya, yang kita cari rumusnya. Itu saja sih hasilnya. Ini baru boleh kita run. Kalau ini baru boleh kita run apply change-nya saja. Nah, ini. Ya, ini juga kita run ulang lagi. Nah.
kita run ulang lagi. Ini hasilnya sukses ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita isi misalnya 13, 34, tingginya misalnya 22, gitu ya. Nah, udah muncul. Nah, ini udah benar berarti ya. Udah benar. Selanjutnya adalah kalau isiannya ini kosong, tentu ini menjadi masalah ya, menjadi masalah ya. Misalnya ini kosong seperti ini. Nah, itu akan error. Nah, jadi kalau kosong ya harus berisi di angkanya, kalau enggak nanti susah kan. Gitu. Sebenarnya bisa kita cek lagi kalau dia kosong isiannya. Kalau dia nggak diisi, kita suruh isi. Nah, itu contohnya ya. Kalau dia isi, kita suruh isi. Kita buat saja di sini code-nya. Di sini. Sebelum berumus ini, kita cek dulu isi. Ini kan nggak boleh dilakukan kalau dia kosong. Berarti ini boleh cek isian. Isiannya kita buat dalam bentuk, misalnya boolean isian kosong, mesti false. Kita isi false dulu pertama ya. Boleh di apa namanya rumus ini dilaksanakan ketika isian tidak kosong ya. Berarti di situ buat di sini di sini. Oke. Isian adalah isian kosong, apa namanya? Isian kosong tidak kosong ya. Isian kosong ya. Baru kita buat dia. Nah, ini. Jadi boleh diproses dia kalau isiannya semua terpenuhi. Jadi isi semua. Gitu. Nah, bagaimana mengecek isi kosong? Di Android itu sudah dibuat modelnya ya. Kita pertama adalah isian panjangnya kita cek dengan menggunakan teks util. Pilih saja teks util di sini. Ini dia. Dot. Ini bisa apakah kosong? Ini ada apanya ya? Sudah otomatis apa namanya? Sudah ada. Tinggal kita pakai saja isi empty. Apa yang empty di sini adalah tadi parabelnya adalah panjang ya. Karena panjang ini yang sudah get text-nya. Jadi teksnya panjang itu kita ambil. Karena di panjang itu adalah get text dari et panjang. Tinggal seperti ini. Kita buka hukum awal. Nah, jika teks panjang kosong, kita kasih tahu saja berarti isian kosong true. Nah, kalau true berarti ada yang kosong. Nah, kalau begitu, isian kosong sama dengan true. Kita buat et panjang ini. Tulisannya ada error, tanda errornya ya, set error. Nah, set error ini tidak sama dengan set text atau set text tadi ya. Kalau set text ini tulisannya, kalau set error dia ada tanda warning. Kalau dipilih tanda warning itu baru dikasih tahu ya. Itu beda. Isian panjang tidak boleh kosong. Seperti itu. Nah, itu satu. Begitu juga dengan si lebar dengan tinggi. Teks util is empty lebar, oke, sama pengkur awal baru isinya. Kita copy saja cepat. Isian kosong sama dengan true, et lebar. Kita set teksnya adalah isian lebar tidak boleh kosong. Oke, satu lagi. If teks util lagi is empty dari si tinggi ya, terakhir yang tinggi baru kita pastikan et tinggi isian tinggi tidak boleh kosong. Oke, kita run.
Oke. Misalnya kita isi 24, ini 5, yang panjang tingginya kita kosongkan, hitung. Ini dia. Nggak di prosesnya ya. Nah, ini dia munculnya ini. Nah, isian tinggi tidak boleh kosong. Kalau di sini juga kita hapus ini, seharusnya set errornya juga di situ muncul. Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke. Begitu ya prosesnya. Saya rasa di DS1 ini atau di pertemuan pertama ini cukup, kita sudah menyinggung sedikit di layout tampilannya, kemudian di layout di Japanya juga sudah kita proses sebagian ya. Untuk penjelasannya saya rasa di sini tidak terlalu susah untuk dipahami ya. Ini di sini kita buat parabelnya ya. Kemudian kita hubungkan dengan XML-nya di sini. Kemudian kita pakai set on click listener-nya. Oke, kita taruh di komponen atau view yang kita harapkan itu. Dalam hal ini adalah button hitung gitu ya. Public on click-nya otomatis terbuat yang seperti yang tadi. Kemudian baru kita isi code-nya dia sesuai dengan logikanya tadi. Karena isian pelum balok adalah panjang lebar tinggi ya, seperti itu. Saya rasa itu materi kita, materi di pertemuan pertama kita. Silakan kerjakan tugas yang akan saya sampaikan yang berhubungan dengan latihannya ini. Baik. Tugas pertama kita adalah seperti ini. Anda disuruh membuat program kasil, seperti itu ya. Di mana Anda ada dua pilih atau ada dua inputan, ada kode barang dan ada jumlah barang, gitu ya. Berarti ini ada text view, ini ada edit text, ya. Edit text view, ada edit text, atau mau edit text saja, kasih label hint-nya boleh saja ya. Hint-nya menjadi kode barang, input barang, gitu ya. Pokoknya ada inputan dua di situ ya, kode barang dengan jumlah barang. Kemudian ada button, misalnya proses atau jual atau hitung gitu ya. Kemudian muncul otomatis nama barangnya. Nama barang itu baik dalam text view maupun edit text ya, boleh saja ya. Harga barangnya dengan kondisi seperti ini ya. Kalau diinputkannya adalah kode AND di 3 di kode 3 awal, berarti nama barang itu Android gitu ya. Kalau dia inputnya adalah kode barang iOS 50, berarti dia nama barangnya adalah Apple ya. Harganya juga seperti itu dari situ ya. Kalau AMD yang inputnya berarti harganya 1 juta ya. Kemudian total harga dari jumlah barangnya ini ya, 3 kali harganya, karena 3 inputnya di sini ya. Nah, berarti dia 3 juta. Diskonnya juga seperti itu. Diskon diambil dari 2 digit terakhir. Nah, seperti ini. Kalau inputnya AMD 20 berarti 20%. Kalau AMD 50 berarti 50%. Diskonnya ini, kemudian jumlah bayarnya ini. Yang Anda tampilkan di layar ini hanya ini, tampilan-tampilan ini ya. Ini inputan ada 2, kemudian ini muncul secara otomatis ketika diklik tombol buttonnya ini. Nah, ini hanya di logika di programannya Anda, gitu ya. Kerjakan itu, nanti bagaimana cara mengirimkannya, saya kirimkan ke grup Telegram kapan deadline-nya, kemudian bagaimana proses mengirimnya. Oke, kerjakan sendiri, usahakan dengan logika Anda sendiri, dan kerjakan seperti yang tadi. Trial error, kalau ada error dan segala macam dianalisa. Mungkin itu yang tugas pertama kita. Mudah-mudahan Anda semangat mengerjakannya dan tetap semangat belajar.